Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhajir dan Bu Rati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi kelas A. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fada Maulida, NPM 19012010064. Di sini saya akan menyampaikan mengenai studi kasus PT Rotan Indah Makmur. Jadi, PT Rotan Indah Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furnitur anyaman rotan yang berkualitas tinggi, di mana produk-produk yang dihasilkan dari usaha kecilnya ini 100% dijual ke luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Selama pandemi, justru permintaan mebel atau furnitur ini meningkat sangat tajam, yaitu sebesar 50% dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Dalam kegiatan usahanya, PT Rotan Indah Makmur mempekerjakan sebanyak 300 karyawan. Adapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Rotan Indah Makmur saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19, telah berdampak pada kinerja industri mebel dan kerajinan nasional, di mana industri yang terkena imbas paling besar adalah industri penjualan ekspor, karena kelangkaan kontainer yang menyebabkan melambungnya biaya ocean freight rate. Kemudian, terbatasnya kargo space kapal, di mana sebelum terjadinya pandemi, kargo space kapal dapat memuat sebanyak 100% barang. Namun, dalam keadaan pandemi saat ini, kargo space kapal dibatasi hanya dapat memuat sebanyak 50% barang saja. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia pada bulan November tahun 2021, di mana ocean freight rate dari Indonesia tujuan Amerika Serikat kurang lebih mencapai harga 22.000 US dollar atau naik sebesar 1000% dari keadaan normal. Kemudian untuk pengiriman tujuan Eropa berada pada kisaran harga 16.000 US dollar atau naik sebesar 967%. Meskipun pengiriman tujuan Eropa mengalami peningkatan persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan pengiriman Amerika Serikat, namun keduanya tetap saja dapat menghambat proses distribusi kegiatan ekspor. Dari akibat adanya lonjakan biaya ocean freight rate ini, kerugian yang dialami oleh industri mebel dan kerajinan sepanjang bulan Januari hingga September 2021 diperkirakan mencapai 300 juta US dollar sampai 500 juta US dollar, dan ini sudah termasuk dengan orderan yang ditolak. Sebelum menentukan strategi yang cocok untuk mengatasi permasalahan PT Rotan Indah Makmur, kita dapat menganalisis faktor lingkungan internal perusahaan terlebih dahulu. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh PT Rotan Indah Makmur, yang pertama, memiliki desain produk yang bervariasi. Yang kedua, produk yang dihasilkan berkualitas tinggi karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Yang ketiga, harga jual relatif stabil di pasar internasional. Yang keempat, memiliki tenaga kerja yang ahli di bidangnya. Adapun untuk kelemahan dari PT Rotan Indah Makmur, yang pertama, mengenai kebutuhan modal. Seperti yang kita ketahui, dalam proses pembuatannya atau dalam industri mebel ini membutuhkan modal yang cukup besar. Lalu yang kedua, akses saluran distribusi yang sulit karena adanya pandemi yang mengakibatkan terhambatnya kargo space kapal, sehingga biaya kebutuhan ke saluran distribusi juga mengalami kenaikan. Setelah menganalisis faktor lingkungan internal perusahaan, selanjutnya kita dapat menganalisis faktor lingkungan eksternal perusahaan dengan menggunakan Porter's 5 Forces. Yang pertama yaitu adanya competitive rivalry atau persaingan produk. Yang pertama yaitu jumlah pesaing industri mebel yang banyak, baik bersaing dengan antar sesama industri kecil maupun bersaing dengan industri yang sudah besar di kancah internasional. Lalu yang kedua, terjadinya peningkatan jumlah pesaing. Seperti yang kita ketahui, bisnis mebel ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan dan memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Sehingga pada setiap tahunnya banyak perusahaan yang bermunculan, sehingga persaingan semakin ketat. Lalu yang ketiga, adanya produk serupa namun memiliki harga dan kualitas yang berbeda. Dan yang keempat, pelayanan permintaan pesanan yang lebih cepat yang dilakukan oleh kompetitor lain.
Threat new entry atau ancaman dari pendatang baru. Yang pertama, adanya diferensiasi produk dari pesaing, mulai dari desain produk, jenis kayu yang digunakan, hingga harga produk yang ditawarkan juga sangat bervariasi. Lalu yang kedua, kebutuhan modal. Nah, di sini kebutuhan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan atau memulai usaha industri mebel ini merupakan sangat cukup besar, sehingga dapat dikatakan modal ini menjadi penghalang untuk masuk ke industri ini. Lalu yang ketiga, adanya kerugian biaya yang tidak dipengaruhi oleh perusahaan, seperti yang dialami oleh PT Rotan Indah Makmur, di mana dalam pandemi ini terjadi kesulitan pendistribusian barang ke luar negeri karena terbatasnya kapasitas cargo space kapal. Selanjutnya yaitu adanya threat of substitutes atau ancaman dari produk pendatang. Nah, pada industri mebel ini tidak ada barang substitusi, namun melainkan hanya ada perbedaan material pada bahan baku yang digunakan, seperti menggunakan kayu, rotan, plastik, dan lain-lain. Kemudian, bargaining power of buyers atau kekuatan tawar-menawar dari pembeli, di mana pembeli memiliki daya tawar yang sangat kuat. Apabila pembeli memiliki sensitivitas harga yang tinggi dan produk yang dijual serupa dengan kompetitor lain, maka pelanggan mudah beralih ke produk dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat memberikan tekanan harga antar pesaing. Ya, selanjutnya bargaining power of supplier atau kekuatan tawar-menawar pemasok, di mana tingkat persaingan supplier sangat berpengaruh terhadap harga bahan baku. Karena semakin sedikit jumlah pemasok, semakin mahal pula harga yang akan ditawarkan. Kemudian, harga pemasok tidak selalu lebih murah dari kompetitor. Apabila harga terlalu mahal, dapat berakibat pada kesulitan dalam penjualan produk. Dan yang terakhir, adanya kemudahan pemasok untuk mencari distributor baru, karena di sini pemasok memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam memilih siapa saja yang akan atau yang bisa bekerja sama dengan mereka. Berdasarkan analisis faktor lingkungan dan eksternal perusahaan, maka strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan dari PT Rotan Indah Makmur ini yaitu dengan menggunakan strategi Porter Cost Leadership atau kepemimpinan berbiaya rendah. Karena akibat dari COVID-19 ini, PT Rotan Indah Makmur mengalami hambatan dalam pendistribusian barang ke luar negeri karena ada terbatasnya kapasitas kargo kapal, sehingga biaya pendistribusian mengalami kenaikan. Dan ini juga berpengaruh pula terhadap laba perusahaan. Agar perusahaan dapat bertahan dalam kondisi pandemi saat ini, maka alternatif usaha yang harus dilakukan oleh PT Rotan Indah Makmur yaitu dengan cara meminimalkan biaya produksi untuk menutupi besarnya biaya distribusi, namun dengan tetap mengedepankan kualitas. Selain itu, PT Rotan Indah Makmur ini juga berpeluang atau memiliki kesempatan untuk dapat membuka pasar dalam negeri, yaitu dengan cara memperkenalkan dan mempromosikan produknya ke Indonesia. Nah, sehingga dalam kondisi pandemi ini PT Rotan Indah Makmur mendapatkan laba yang maksimal, mengingat produknya sendiri itu dibuat di Indonesia, sehingga biaya distribusinya juga relatif terjangkau. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.